Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Menyalakan mobil saat kopling masuk Gigi 1. Mobil yang dikendari seorang remaja putri di Jember terjun ke sungai. Beruntung pengemudi selamat usai ditolong warga. Ratusan warga dihebohkan dengan peristiwa sebuah mobil milik remaja putri yang terjun ke sungai ke Kalimati, Kecamatan Kencong, Jember. Kejadian bermula ketika pengemudi mobil hendak bekerja malam hari. Saat mobil di-starter di dekat sungai, kondisi persneleng masuk Gigi 1 hingga mobil terjun ke sungai. Beruntung sungai tersebut tidak terlalu dalam, sehingga korban berhasil diselamatkan. Itu mau berangkat kerja, mau nyetater mobil, nggak tahu kalau persnelengnya Gigi 1 itu masuk. Jadi waktu itu starter langsung loncat ke sungai. Sungai Kalimeneng namanya ini. Rencananya mobil tersebut akan dievakuasi Rabu pagi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Haikal di studio NTMC Polri. Brigadir Haikal, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari kawasan JPO Menara Jam Sostek, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di kawasan ini khususnya dari Pancoran menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan Simpang Jomin Cikampek. Situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Jomin khususnya dari arah Cirebon yang menuju ke arah Purwakarta ataupun Cikampek terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. Dari arah Karawang ataupun Jakarta menuju Cirebon terpantau kondusif lancar. Para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas. Beralih ke kawasan Simpang Dago Bandung, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Dago Bandung, khususnya dari kawasan Pasteur menuju ke arah Suropati yang melalui jalan arteri, saat ini terpantau ramai lancar. Dari Pasteur menuju Suropati melalui flyover Pasopati, saat ini terpantau kondusif lancar. Dari Juanda Atas menuju ke kawasan Juanda Bawah, terpantau kondusif lancar. Dihimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan, serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Yang terakhir kita pantau situasi arus lalu lintas dari kawasan Pospol Cisanggarung. Situasi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Dari kawasan Cirebon menuju ke arah Semarang saat ini terpantau kondusif lancar. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada. Mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat yaitu pasar yang cenderung memakan badan jalan dan juga antisipasi kendaraan yang keluar masuk kawasan pasar tersebut. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 25 luka berat dan 214 luka ringan. Dari 155 kasus laka lantas tersebut, 69% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu selalu berhati-hati dalam berkendara dan kami tidak lupa mengingatkan bahwa kepolisian sedang menggelar operasi patuh yang dimulai selama 14 hari. Untuk itu selalu berhati-hati dalam berlalu lintas serta tetap ikuti arahan petugas kami di lapangan dan tidak membuat pelanggaran lalu lintas sekecil apapun. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada siang hari ini. Langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri kembali ke studio bersama Fajar. Silakan Fajar. Ya, terima kasih Brigadir Haikal atas laporannya dari studio NTMC Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Pemirsa, seorang anak kelas 4 SD nekat mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Bocah tersebut nekat mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan tak bisa membeli peralatan sekolah. Seorang anak kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, nekat mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan tidak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku. Korban ditemukan oleh warga yang melintas dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat melakukan olah TKP, polisi juga menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Kalau keseharian yang kami tahu di tetangga, ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama, itu lepas dia tinggal di kampung, hanya dengan dia punya oma ini sudah tua. Menanggapi peristiwa ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku prihatin. Gus Ipul menegaskan bahwa kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan layak bagi warga miskin. Tentu kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi dan memerlukan pemberdayaan. Kasus anak atau remaja yang mengakhiri hidupnya menjadi perhatian serius. Bagi Anda yang mengalami krisis emosional, bantuan tersedia melalui layanan kesehatan mental dan hotline pencegahan bunuh diri. Dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang bocah SD di Ngada, NTT mengakhiri hidup karena merasa menjadi beban. Ia tak punya buku dan pulpen. Surat wasiatnya berisi permintaan maaf kepada ibunya. Dan pemirsa, apakah ini murni tragedi pribadi ataukah potret kegagalan sistemik yang luput dari perhatian kita? Kita bedah bersama sosiolog Imam B. Prasojo. Selamat siang Mas Imam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Fajar. Ya, Mas Imam, bagi banyak orang buku dan pulpen adalah barang murah. Tapi bagi bocah di Ngada, NTT, ternyata ini menjadi alasan untuk berhenti hidup. Secara sosiologis, bagaimana sebetulnya Anda melihat pergeseran fungsi alat tulis dari kebutuhan sekolah menjadi beban eksistensi yang mematikan? Ya, Mas Fajar, ini kan tidak bisa dimaknai hanya sekedar karena seorang anak ingin mendapatkan pulpen ya. Ini punya makna simbolik bahwa hal yang mungkin remeh-temeh di mata banyak orang ini sangat memiliki makna ya, sangat memiliki kepentingan ya yang begitu signifikan buat seorang anak untuk mendapatkan kelengkapan itu. Nah, tapi sebetulnya yang sedang digugat di sini atau cerminan yang terjadi ini kan sebenarnya ini fenomena gunung es yang dalam pemahaman saya ini adalah sebuah refleksi lemahnya dukungan lembaga-lembaga sosial yang bisa mencegah hal-hal seperti ini. Apakah lembaga sosial dalam keluarga, apakah dalam komunitas, apakah di dalam sekolah gitu. Nah, pemerintah ada jalur formal, ada kementerian misalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak misalnya, atau ada kementerian sosial tadi. Tapi saya ragu ya bahwa jangkauan
kementerian, lembaga-lembaga formal seperti ini mampu untuk merambah, merespon terhadap kondisi seperti ini tanpa ada penguatan dari lembaga-lembaga sosial di tingkat komunitas. Yang mudah-mudahan kalau seandainya ini bisa didukung, penguatan ini ada mekanismenya. Bagaimana mendeteksi lembaga-lembaga komunitas, baik itu sekolah maupun keluarga itu dilibatkan, sehingga ada proses monitoring ya anak-anak seperti ini. Dan kemudian anak-anak seperti ini seandainya menghadapi masalah yang begitu penting buat dirinya tapi tidak bisa mengatasi masalahnya, dia juga tahu bagaimana tempat yang dia bisa mengadu. Pada saat yang sama komunitas juga bisa responsif ya terhadap gejala-gejala seperti ini. Jadi tidak hanya menunggu tetapi juga dia memonitor situasi seperti sekarang. Nah, ini yang mungkin masih lemah ya di dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, tentu ini hal yang disayangkan sekali begitu ya Mas Imam, sehingga akhirnya terjadi kejadian ini. Kemudian kalau kita gali lagi dari kejadian ini, anak ini kemudian meminta maaf karena menyusahkan. Lantas kenapa kemudian kemiskinan bisa terinternalisasi begitu dalam pada diri seorang anak SD hingga kemudian ya ia merasa keberadaannya adalah sebuah kesalahan atau bahkan beban bagi keluarga? Ya, tentu anak ini memiliki kesadaran ya bahwa apa yang dia lakukan itu akan menjadi aib bagi keluarga, akan menyusahkan, dan itu surat itu betul-betul menyentuh ya bagi saya. Dia sadar betul bahwa apa yang dia lakukan itu akan menyusahkan. Tetapi saya berusaha berempati, sebetulnya anak ini mengalami tekanan seperti apa. Dan ini saya membayangkan anak ini sudah luar biasa mendapatkan tekanan psikologis yang sangat kuat ya, yang dia tidak bisa mengatasi. Karena hanya kebutuhan yang sangat dasar seperti ini dia tidak bisa penuhi, yang tentu akibatnya dia akan malu dengan teman-temannya ya, terus kemudian dia mungkin juga tidak bisa berperan sebagai siswa yang yang efektif di dalam mengikuti belajar. Nah, ini yang mungkin juga respon ataupun sekolah-sekolah ya pada saat berhadapan dengan kondisi siswa yang berasal dari keluarga yang terbatas ekonominya juga harus bisa proaktif untuk mendeteksi tentang potensi-potensi anak seperti ini ya, anak yang kurang mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, sehingga itu bisa diantisipasi. Itu dari sekolah. Tapi dari orang tua, dari keluarga, dan juga dari komunitas itu harus juga dibangun. Nah, harusnya peristiwa ini harus bisa menjadi pemicu untuk pentingnya dibangun infrastruktur sosial yang responsif. Ya, saya tadi mendengar Menteri Sosial ya, saya kira visinya sangat baik ya, tapi yang saya kadang-kadang khawatir adalah dari visi itu tidak bisa diimplementasi untuk membangun infrastruktur yang kita butuhkan dalam situasi seperti ini. Nah, bisa jadi Kementerian Sosial harus bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa jadi dia harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan jaringan yang ada untuk membuat infrastruktur sosial yang responsif. Ya, tidak membiarkan kasus ini tanpa ada suatu langkah-langkah preventif. Nah, itu pelembagaan lembaga seperti inilah yang sekarang kita butuhkan segera. Dibutuhkan infrastruktur sosial yang responsif, salah satunya juga tadi untuk tempat mengadu begitu ya bagi anak-anak yang mungkin saja memiliki persoalan. Nah, kemudian kalau kita lihat sendiri tadi sebetulnya Mas Imam juga sudah menyinggung bagaimana kemudian peran sekolah, tapi sekolah justru seringkali menjadi tempat di mana perbedaan kelas lebih terlihat begitu Mas Imam, terkait dengan atribut-atribut yang ada. Apakah kemudian sistem pendidikan kita saat ini memang tanpa sadar sedang melakukan kekerasan simbolik terhadap anak-anak miskin? Sekolah itu sebetulnya ada infrastruktur ya untuk konsultasi ya. Tetapi ya dengan keterbatasan anggaran yang ada apalagi pada saat ini ya, itu menjadi semakin terabaikan. Nah, oleh karena itu partisipasi orang tua murid di tengah negara itu belum
efektif di dalam membangun lembaga-lembaga responsif untuk memperhatikan anak ini, saya kira asosiasi orang tua murid ya itu menjadi penting untuk dibangkitkan. Nah, itu proses pembangunan infrastruktur sosial yang melibatkan orang tua murid ya itu juga nggak mudah ya, tetapi harus segera didukung, difasilitasi, dibiayai sehingga mudah-mudahan sekolah kita yang ada di banyak tempat ini memiliki mekanisme yang bisa mendeteksi masalah-masalah seperti ini. Lagi-lagi saya termasuk orang yang percaya bahwa negara tidak mungkin mengatasi ini sendiri. Oleh karena itu warga ya bisa jadi bisnis community yang ada di sekitarnya ikut di dalam upaya-upaya membangun komunitas responsif di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat ya, dan juga di lingkungan pemerintahan yang bisa mengacu pada kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ini terus berkembang. Kira-kira gitu, Mas. Ya, kemudian kita lihat juga situasi hari ini, kita tahu pemerintah atau negara punya dana BOS, KIP ataupun berbagai subsidi. Tapi kemudian kenapa hari ini kita dengar kasus ini masih terjadi? Di mana kemudian letak kebocoran jaring pengaman negara sebetulnya, Mas Imam? Lagi-lagi bos, yang saya pahami itu tidak akan mungkin ya mampu untuk membiayai pembangunan kelembagaan sosial seperti ini. Ya bahkan untuk operasional sekolah saja itu sangat terbatas gitu. Nah, oleh karena itu bisa jadi karena sekarang alokasi anggaran itu kan sangat terpusat kepada makan bergizi gratis ya, SPPG. Bisa jadi dengan menggunakan SPPG ya, terus kemudian kebetulan ya tidak seluruhnya sudah ada dapur seperti itu ya, tetapi fungsinya biaya-biaya yang ada di sana ya, guru-guru yang kebetulan mengkoordinasikan dan terlibat di dalam pembagian makan bergizi gratis itu sekaligus itu membiayai lembaga-lembaga seperti ini. Nah, itu mungkin sinergi lembaga-lembaga yang kebetulan sekarang menjadi pusat pembiayaan itu juga bisa dilebarkan untuk sekaligus memonitor anak-anak sekolah ya, tidak hanya sekedar memberikan makanan gratis tetapi juga mendata kebutuhan-kebutuhan anak-anak, baik itu buku ya, baik itu kesehatan dan sebagainya. Ya tidak hanya semata-mata untuk kebutuhan makan. Saya kira mencari gendongannya itu dengan cara-cara seperti ini. Oke, baik, itu menjadi catatan tersendiri. Mungkin ini terakhir, Mas Imam, berkaca dari kasus ini apa langkah sosiologis mendesak yang harus dilakukan agar pendidikan benar-benar menjadi alat mobilitas vertikal, bukan justru menjadi beban yang membunuh martabat anak? Saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa pendidikan di Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik kalau hanya semata-mata mengandalkan lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Ya, justru keterlambatan dan ketertinggalan kita karena proses mendidik anak ya itu disubkontrakkan dalam tanda kutip hanya kepada guru-guru di dalam sekolah. Mendidik itu adalah proses yang harus melibatkan banyak pihak, termasuk tidak hanya orang tua tetapi juga para champion-champion pendidikan di setiap komunitas, dan kemudian bahkan lembaga-lembaga bisnis dan sebagainya. Jadi kalau pakai meminjam judul bukunya Hillary Clinton itu, it takes a village to raise a child. Kita butuh sekampung untuk membesarkan anak. Oleh karena itu pendidikan yang membuka diri pada partisipasi publik itulah yang menurut saya solusi yang lebih masuk akal. Tapi kalau pemerintah hanya ubek-ubekan ya mendorong pendidikan formal, saya kira tidak akan mungkin kita bisa mengejar ketertinggalan, apalagi pendidikan itu tidak hanya semata-mata meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga termasuk bagaimana anak-anak kita memiliki ketahanan psikologis, ketahanan mental dan sebagainya. Ya,
Tentu banyak yang masih perlu diperbaiki begitu ya ke depannya agar kemudian tidak lagi terjadi kasus-kasus serupa. Terima kasih banyak Mas Imam atas pandangannya hari ini, tentu sangat bermanfaat. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih.